Assalamualaikum, perkenalkan saya Nia Laili Rahmawati dari Prodi PGSD kelas B1 dari semester 4. Di sini saya akan mensimulasikan dari SD kelas 6 semester 1 dari tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk memimpin teman-temannya berdoa. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, otak cerdas, Allahu Akbar. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, anak-anak harap untuk merapikan seragam, cara duduk, meja, dan yang lainnya supaya terlihat lebih rapi dan lebih disiplin lagi ya. Sudah semuanya? Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih semuanya. Nah, di sini Bu Guru ada contoh gambar. Nanti kalian tebak ini gambar apa, dan juga nanti Bu Guru kasih pertanyaan. Oke. Ini gambar apa, Nana? Oke, betul sekali. Ini gambar ayam. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hewan ayam ini? Ya, betul. Bertelur. Terus apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagai sumber makanan bagi manusia, bisa dijadikan ayam goreng, ayam bakar, dan yang lainnya. Betul sekali. Nah, dari gambar tersebut, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara ovovivipar, dan yang terakhir vivipar. Oke, di sini Bu Guru akan menjelaskan yang pertama tadi adalah ovipar. Apa yang dimaksud dengan ovipar? Ovipar adalah salah satu berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya itu dierami sampai menetas. Nah, untuk contoh-contoh dari ovipar ialah serangga, hewan yang barusan ayam, ada unggas, bebek gitu, angsa, burung, katak, ikan, dan yang lainnya. Nah, yang kedua tadi vivipar. Vivipar itu cara reproduksinya dengan cara melahirkan, contohnya sapi, domba, paus, dan yang lainnya. Terus yang terakhir ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini cara reproduksinya, cara berkembang biaknya itu dengan dua cara, yakni bertelur dan melahirkan. Contohnya ada pada hewan ular, kadal, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk manfaatnya, Bu Guru di sini akan menjelaskan. Yang pertama, manfaat dari ovipar. Yang pertama ialah
embrio hewan dapat terlindungi dari lingkungan karena cangkang yang membungkusnya. Karena di dalam telur ini, di luarnya telur itu ada cangkangnya yang melindungi dari suhu lingkungan panas atau dingin yang terlalu berlebihan, suhu yang terlalu berlebihan. Terus yang kedua, di dalam cangkang telur itu terdapat sumber protein, air, serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Terus yang ketiga, dalam cangkang telur itu dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi si embrionya tadi. Nah, yang terakhir, telur dapat diletakkan di sarang induknya tadi sehingga terlindungi dari predator lain seperti burung puyuh. Burung puyuh itu kan punya sarang loh. Nah, di sarangnya itu telurnya ditaruh situ agar tidak terserang dari predator lain, dari hewan lain begitu. Nah, yang kedua, manfaat dari vivipar. Yang pertama, induk dapat membawa si embrio berkembang biak di dalam tubuhnya sehingga menghindari dari serangan predator. Terus yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya karena kan vivipar itu melahirkan toh, jadi dikandung di dalam tubuh sang induknya. Jadi untuk makanan, sumber makanan dan lainnya itu sudah terjamin dari induknya tadi. Nah, untuk yang ovovivipar, manfaatnya itu ketika si embrio sudah bertelur, induk itu tidak perlu lagi membagi energi tubuhnya ke si anaknya tadi karena anak tersebut sudah bisa mencari energi sendiri. Jadi gitu manfaatnya dari ovovivipar dan vivipar. Nah, di sini juga ada perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Yaitu vegetatif adalah perkembangbiakan secara kawin dan sedangkan generatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina gitu. Oke, saya jelaskan lagi, Bu Guru jelaskan lagi. Perkembangan generatif itu terjadi apabila jika ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu terjadi sehingga terjadi perkembangan generatif yang terbagi menjadi generatif itu dibagi menjadi 3, yaitu yang tadi ovovivipar dan juga vivipar yang udah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang kedua itu ada perkembangan vegetatif. Vegetatif itu adanya peleburan sel jantan dan sel betina, itu sebaliknya dari yang tadi. Nah, perkembangan ini itu terjadi pada hewan tingkat rendah aja gitu. Nah, maksudnya hewan tingkat rendah itu adalah hewan yang memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Mereka tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna tetapi tidak memiliki tulang belakang dan memiliki anatomi sederhana daripada hewan bertulang belakang. Nah, ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif yang tanpa perkawinan. Kok bisa? Ya bisa. Ya gini, ada 3 cara ya. Itu ada tunas. Yang pertama ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, dan yang ketiga itu membelah diri. Jadi ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, di sini Bu Guru kan belum menjelaskan tadi tentang tunas, fragmentasi dan juga membelah diri. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang tunas. Tunas itu hewan yang berkembang biak. Dengan tunas itu memiliki tunas kecil di tubuhnya. Nah, ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru.
Sedangkan yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari kedua potongan tersebut akan membentuk dua individu baru. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi itu ada cacing pipih atau cacing pita. Nah, yang terakhir ini ada dengan cara berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang maksudnya membelah diri yang dimaksud di sini bukan kayak Baruto. Membelah diri di sini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amoeba. Nah, ketika membelah diri, inti selnya itu membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dengan dinding sel. Jadilah dua individu baru gitu. Nah, terus apa bedanya dong dengan fragmentasi? Nah, bedanya membelah diri dengan fragmentasi itu, kalau fragmentasi dari potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Kalau membelah diri, setelah induknya membelah dua akan langsung menjadi individu yang lengkap. Jadi itu bedanya ya. Sekarang jadi kalian tahu kan bagaimana apa itu kalau sistem perkembangbiakan hewan tuh nggak cuman bertelur, melahirkan, tetapi juga ada cara unik gitu kan. Nah, jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali tentang perkembangbiakan hewan. Tadi ada yang pertama ada 3, ada ovipar, dan juga ada vivipar, dan yang terakhir ada ovovivipar. Vivipar yang tadi itu dengan cara bertelur, sedangkan vivipar dengan cara melahirkan, dan ovovivipar dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, selain perkembangbiakan 3 tadi, itu ada lagi perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Nah, generatif itu tadi perkembangbiakan secara kawin, yang contohnya tadi itu ovipar, ovovivipar, dan juga vivipar, bertelur, melahirkan, dan juga bertelur dan melahirkan. Sedangkan yang vegetatif itu secara tak kawin atau tanpa adanya peleburan sel betina dengan sel jantan. Nah, vegetatif, perkembangbiakan secara vegetatif itu ada 3 cara, yakni yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Nah, tunas ialah hewan yang berkembang biak dengan tunas, memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas tersebut berpisah dengan induknya dan membentuk individu yang baru gitu. Contohnya kayak hidra, porifera, dan yang lainnya. Sedangkan fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya, yang memotong bagian tubuh menjadi 2 bagian, kemudian membentuk individu yang baru. Contohnya pada cacing pipih atau cacing pita gitu. Nah, yang terakhir itu dengan cara membelah diri. Nah, membelah diri itu dapat dilakukan dengan hewan bersel satu saja seperti amoeba. Nah, bedanya fragmentasi dengan membelah diri itu, kalau fragmentasi itu si induk, jika fragmentasi itu dari potongan induknya yang tumbuh, anggota tubuh dari induknya itu yang tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan kalau membelah diri itu setelah induknya membelah diri itu langsung menjadi individu yang baru begitu.
Nah, jadi selesai sudah materi kita pada hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita pulang, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi simulasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.